Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, hari ini hari yang ditunggu-tunggu tiba ya, dimana para gerombolan pembenci ini menggeruduk UGM. Tapi ya gitulah, mereka kecewa karena apa? Diusir oleh satpam. Hanya diperbolehkan beberapa orang saja. Mereka ngambek ketika diusir oleh satpam di UGM atau keamanan di UGM. Ngambek. Ya emang lo siapa kok ngatur-ngatur UGM gitu loh ya. Nah, mereka itu kecewa karena sudah datang dari jauh-jauh, Lampung, Surabaya dan sebagainya. Padahal juga cuma seiprit loh ya. Berisiknya minta ampun gitu loh ya. Selain itu ini tim pengacara Pak Jokowi ini akan bersikap tegas kepada pihak-pihak yang selama ini bikin gaduh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya ketika gerombolan sakit hati diusir dari UGM. Ini dia. Kalau dengan punya tuntutan silakan, kami terus bebas generasi. Nanti tuntutan yang masuk sebentar. Ini jalan Bapak. Ya. UGM itu banyak aktivitas. Ya. Bapak sudah datang. Kalau sudah datang di sini, mohon jangan di jalan. Ada trotoar yang disiapkan. Oke, jangan di jalan. Jangan di jalan. Mohon, silakan. Anggotanya dikondisikan dulu. Atur dulu. Ya. Usir aja Pak, usir. Nggak boleh mengganggu lalu lintas, saya sangat paham. Tidak boleh mengganggu kegiatan. Ya. Siap. Oke, silakan dulu. Karena itu kita nggak ada orasi. Oke, Ya. kami hargai itu. Tidak ada orasi. Oke. Siap. Bapak, Pak, siapa Pak? Saya Agus. Agus, nanti bila ada orasi bagaimana? Dikasih minum biar nggak haus. Biar nggak haus kasih minum. Bila ada orasi bagaimana Pak? Alasan itu Pak, Kasih minum alasan. biar nggak haus. Hah? Jangan mudah-mudahan. Kita dialog. Kita dialog. Oke. Ya. menemui kita. Nggak usah. Enggak usah, itu bukan hak Anda. Restoran nanti yang Anda nggak punya hak, Bu. Cuma sedikit ya orangnya ya. Sama Jokowi aja. Bila ada orasi, bagaimana? Tidak diberi jawaban. mudah-mudahan tidak ada. Belum nggak ada. Bang, Pak itu Bang. Karena tidak ada dalam rencana kita untuk ada orasi. Ya. Tidak ada ya? Oke. Oke. Ini komitmen bisa dipegang Pak ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya. Saya Nando, saya anggota sekarang. Saya Nando. Namanya berarti nggak tadi Agus, sekarang Nando. Tadi Agus, sekarang Nando. Ya, Oke. Oke, silakan ke dia. Siap ya. Oke, selesai ini selesai. Tolong beri jalan bagi lalu lintas. Tolong beri Rasain jalan. lo. Tolong beri jalan yuk. Ya. Ya, terus silakan. Dan seperti kita tahu ternyata tadi jam 7 pun sudah nggak bisa masuk, udah ditutup aksesnya. Ini kita membacanya gimana nih? Udah mulai penghadangan jalan, lalu pembatasan jumlah tamu yang maksimal 5 orang. Sekarang begini, gimana nih? Boro-boro ini kan masih suasana lebaran, harus kasih kue-kue kayak Betul. gulai opor ayam gitu ya. Ngaruh dikasih kue sama opor ayam. Kita lucu-lucuan aja, nggak usah masuk Aduh, karena udah berani, nggak mungkin berani. Kita juga stres kadepin begini, ngapain lucu-lucu bercandaan tuh. Seragamnya bagus-bagus tuh. Ganteng-ganteng, gagah-gagah tuh gitu. Masya Allah, Pratama, Gada, Soeharjo, Randy, Yulianto, gagah-gagah. Nggak boleh masuk ya. Ya tugas mereka untuk mengamankan, kita juga nggak bisa apa-apa. Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk.
Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Nah inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jadi kami lihat kalau setelah kami pelajari 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun. Mungkin ditambahkan sedikit bahwa memang sejak 2 tahun yang lalu kami tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya, sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah hasil tersebut. Ya. Dan dalam persidangan juga, beberapa persidangan dinyatakan juga oleh kuasa hukum penggugat perlu tunjukkan kan, gitu ya, dan tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang dari awal kami sudah melihat ini permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dan terbukti, ya, kajian kami terbukti pada saat kemarin dengan etikat baik pihak rektor dan dekan menunjukkan baru salinannya sebagai pihak yang berwenang yang menerbitkan. Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru, font lah, foto lah. Jadi itu sudah sesuai dengan dugaan kami. Sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan benten, tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM sebagai lembaga penerbit, ya mungkin etikanya baik agar isu ini selesai, gitu ya. Tapi betul dugaan kami yang terjadi adalah semakin sombong. Jadi sekali lagi kami bukannya tidak menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan, oleh penegak hukum, termasuk misalnya andai kata kita juga mengadakan melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum. Mungkin itu saja.